Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Pasar Modal. Di video kali ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Uni Suharsi Putri. Saya biasa dipanggil Uni. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang sejarah hukum pasar modal di Indonesia. Namun sebelumnya, pertanyaan yang menarik adalah, mengapa kita harus belajar tentang sejarah? Nah, hal yang penting dari belajar tentang sejarah adalah kita bisa melakukan refleksi. Apa yang terjadi di masa lampau, kita akan refleksikan. Kemudian kita belajar dari sejarah. Hal-hal yang baik akan kita tiru, akan kita contoh. Namun hal-hal yang tidak baik akan kita tinggalkan. Atau dijadikan pembelajaran supaya kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Itu adalah satu dari sekian hal mengapa kita perlu untuk tahu tentang sejarah. Termasuk salah satunya kita akan membahas tentang hukum pasar modal dan kita perlu tahu sedikit tentang sejarah hukum pasar modal. Di slide kedua saya sudah tuliskan di situ sejarah hukum pasar modal itu menurut Irsan Nasarudin dan juga ada beberapa referensi yang lain, teman-teman bisa buka di referensi yang lain. Ada beberapa periode, ada yang membaginya menjadi 4 periode permulaan, kemudian periode awal kemerdekaan, periode pengaktifan kembali, kemudian baru periode deregulasi hingga sekarang. Ada juga yang membagi ke periode prakolonial, kemudian periode kemerdekaan, kemudian periode deregulasi, hingga periode kepastian hukum sampai sekarang. Nah, apa sih pentingnya sebenarnya pembagian periode-periode itu? Sebenarnya itu untuk mengklasifikasikan sebenarnya apa atau perkembangan apa yang terjadi pada saat itu. Bagaimana perkembangan hukum pasar modal yang terjadi pada masa lampau di masa sekian sampai sekian. Nah, kita mulai dari periode permulaan. Terjadi tahun 1878 sampai 1912. Nah, pada mulanya, kegiatan perdagangan di pasar modal itu diperkirakan dimulai sekitar tahun 1880 atau mungkin sedikitnya tahun 1878. Di mana perdagangan di pasar modal pada saat itu yang diperjualbelikan adalah saham atau obligasi yang listingnya di Bursa Amsterdam. Jadi masih waktu itu di tahun itu di Indonesia masih masa kolonial ya, masih masa penjajahan. Nah, oleh karena itu pada saat itu saham atau obligasi yang diperjualbelikan itu listing atau adanya di Bursa Amsterdam. Bursa itu pasarnya ya. Kan kita nih pasar modal. Berarti pasar kan kalian punya bayangan ya, yang namanya pasar itu adalah tempat, wadah untuk kita melakukan transaksi. Nah, transaksi jual beli misalnya. Nah, jual beli apa? Nah, di sini jual beli modal. Makanya namanya pasar modal. Nah, di sini saham atau obligasi itu dimiliki oleh investor yang ada di Batavia, sekarang Jakarta, kemudian Surabaya, dan Semarang. Nah, kemudian berlanjut, dimulai di tahun 1912, mungkin karena pergerakan jual beli saham dan obligasi pada masa itu, pada masa kolonial itu berkembang cukup baik. Nah, kemudian Amsterdam's Effectsboutenser itu mendirikan cabang bursa. Jadi mendirikan pasar gitu untuk penjual beli saham di Batavia, di Jakarta. Tahun 1912, tepatnya 14 Desember. Kemudian tahun 1925 terbentuk lagi cabang di Surabaya dan juga di Semarang. Berarti pada saat itu ada 3 bursa. Nah, setelah perjalanannya kan tadi hingga akhirnya mendirikan tahun 1925 Bursa Efek Surabaya. Berarti kan ada 3 bursa. Nah, dari tahun 1925 sampai kemudian berjalan hingga Indonesia mau merdeka,
Nah, itu tiga bursa itu berjalan. Tiga bursa itu melaksanakan kegiatan jual beli pasar modal. Nah, tapi pada tahun 1929, Bursa Efek itu dihadapkan pada resesi. Kenapa pada tahun 1929? Tentu teman-teman masih ingat dong, di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun terjadi Perang Dunia Pertama. Kemudian sampai akhirnya berlanjut di Perang Dunia Kedua pun juga itu berdampak pada kegiatan jual beli pasar modal. Nah, kemudian tahun 1940 akhirnya Bursa Efek Jakarta ya saat itu yang tadi awalnya Bursa Efek Batavia itu ditutup, di mana sebelumnya Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang itu juga sudah lebih dulu ditutup. Pada tidak lama kemudian Bursa Efek Jakarta dibuka kembali, namun setelah Jepang masuk ke Indonesia, itu Bursa Efek Jakarta ditutup kembali. Karena setelah Jepang masuk, ya kita bayangkan yaitu kondisi perang, perekonomian tidak tentu, carut marut dan sebagainya. Kita yang mungkin sekarang di masa pandemi aja bisa seperti ini. Nah, kita bayangkan itu pada saat itu masa perang. Nah, kemudian BEJ ini kembali ditutup ya pada saat itu. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, waktu itu kan kemudian para pendiri bangsa fokus bagaimana kita bisa mendirikan bangsa Indonesia, kemudian akhirnya bangsa Indonesia berdiri. Nah, para proklamator itu, setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian kondisi perekonomian itu tidak langsung serta-merta membaik. Tidak langsung serta-merta membaik, kondisi ekonominya cukup memprihatinkan ya, namanya negara baru berdiri ya, seolah-olah seperti bayi yang baru lahir gitu. Hingga akhirnya pada tahun 1947 pemerintah itu kembali membuka Bursa Efek Jakarta. Tapi kalau teman-teman masih ingat masih ingat tentang sejarah ya sebelumnya, setelah Indonesia merdeka itu masih terjadi agresi militer Belanda. Nah, kita bayangkan kembali masa itu agresi militer, ada terjadi ada konflik bersenjata lagi. Nah, kan itu sangat berdampak pada kondisi ekonomi, juga berdampak pada kegiatan pasar modal. Nah, kemudian ada Undang-Undang Darurat Nomor 13 tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952. Nah, mulai tahun 1952 itu mulai mau dibuka kembali kegiatan pasar modal, dibuka kembali bursa efek pasarnya, itu mulai dari Undang-Undang Darurat ini. Nah, tanggal 1 November 1951, sebelumnya itu penyelenggaraan bursa itu kan diserahkan kepada yang namanya PUE, Perserikatan Uang dan Efek-Efek. Nah, itu sebelum tahun 1952. Jadi mulai tahun 51, tapi kemudian setelah tahun 1952 kegiatan perdagangan itu diatur oleh dilaksanakan oleh Bursa Efek. Nah, akhirnya karena sudah mulai mau dibuka kembali nih kegiatan pasar modal, nah tahun 1952 Bursa Efek Jakarta itu diaktifkan atau dibuka kembali. Kemudian tadi dikeluarkan Undang-Undang Darurat yang saya bilang Undang-Undang Bursa tadi. Nah, permasalahannya adalah seiring perjalanannya tahun 1958 perdagangan efek mulai lesu. Di mana pada saat itu warga Belanda meninggalkan Indonesia. Kemudian terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian Banas melarang perdagangan efek perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk efek dengan nilai mata uang Belanda. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan perdagangan efek di Indonesia mulai lesu. Sekarang logikanya gini,
yang namanya perdagangan efek atau perdagangan pasar modal. Itu kan kita menjual saham atau obligasi atau menjual efek ya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang efek. Tapi di situ berarti kita butuh apa? Butuh siapa? Butuh investor. Kita butuh orang yang beli, ya kan? Orang kalau beli saham itu berarti kan mereka membutuhkan dana modal. Nah, berarti kita butuh orang yang mau membeli saham kita. Nah, di sini karena tahun 1958 itu sudah mulai terjadi nasionalisasi, kemudian warga Belanda sudah mulai meninggalkan Indonesia dan sebagainya. Nah, itu menjadi faktor di mana berkurangnya investor-investor. Kemudian juga terjadi sengketa Irian Barat dengan Belanda pada saat itu. Nah, di periode pengaktifan kembali tanggal 26 Juli 1968, jadi kan tadi BEJ ditutup nih di masa mulai tahun 1958 ya. Nah, BEJ ditutup. Nah, tahun 1968 pada masa Orde Baru ya, itu mulai dibentuk tim persiapan uang dan pasar modal. Baru dibentuk tim dulu tahun 68, nah kemudian baru tahun agak lama ya, tahun 76 itu dibentuk Badan Pembina Pasar Modal, Bapepam, dan juga PT Dana Reksa, itu harusnya Dana Reksa. Tugasnya adalah untuk membantu Menteri Keuangan dan bertugas sebagai pengawas dan pengelola bursa efek yang Bapepamnya ini. Kemudian resmi tanggal 10 Agustus tahun 1977, Presiden Soeharto meresmikan pasar modal pada zaman Orde Baru pada saat itu. Namun, dalam perjalanannya, pada masa ini, sejak dibuka BEJ tahun 1977, sampai, nah kenapa itu saya tulis 1987, nanti akan kita lihat, itu terjadi beberapa hambatan. Hambatan apa yang terjadi? Nah, hambatannya adalah berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang cenderung tidak mendukung iklim investasi pasar modal. Misalnya kayak persyaratan laba minimum untuk suatu perusahaan bisa melakukan go public, atau tidak boleh investor asing itu masuk di kegiatan pasar modal di sini, di Indonesia waktu itu. Kemudian juga ada hambatan-hambatan seperti laba tadi udah ya. Fee, nah diberlakukannya fee, ada fee tertentu yang harus dibayarkan dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hambatan-hambatan yang kemudian membuat iklim kegiatan pasar modal itu tidak berjalan dengan baik. Nah, akhirnya mulai di tahun 1987 ada yang disebut dengan deregulasi. Kenapa deregulasi? Jadi pada saat itu pemerintah itu mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan. Ada Pakdes 1987, Paket Desember 1987, kemudian Pakto 1988, kemudian ada Pakdes 1988 juga. Nah, itu adalah paket-paket kebijaksanaan yang pokok-pokok masalahnya adalah untuk mengurangi hambatan-hambatannya tadi. Misalnya tadi kaitannya dengan persyaratan laba minimum. Nah, itu dideregulasikan. Kemudian juga persyaratan mengenai misalnya bunga investasi saham dan juga bunga deposito. Misalnya, nah itu beberapa paket-paket kebijaksanaan. Nah, untuk ini teman-teman silahkan cari sendiri tentang paket-paket kebijaksanaan di Pakdes 1987, Pakto 1988, juga Pakdes 1988. Nah, mulai dari masa ini, 1987 ini, pasar modal itu berkembang pesat. Tanggal 16 Juni 1989 itu berdiri PT BES, Bursa Efek. Kemudian 2 April itu 1991 berdiri Bursa Paralel Indonesia. Kemudian 92 berdiri Bursa Efek Jakarta. PT Bursa Efek Jakarta. Kemudian tahun 95 itu terjadi penggabungan bursa paralel dengan PT
BES. Nah, mulai tahun 1995, kenapa itu dikatakan sebagai awal mula adanya periode kepastian hukum? Karena ketentuan mengenai kegiatan dalam pasar modal itu baru ada di tahun 1995 sebenarnya mulai dirancang, dibahas. Tapi undang-undang itu berlaku tanggal 1 Januari 1966, yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995. Nah, di sini juga di tahun ini juga berlaku yang namanya JATS, Jakarta Automated Trading System. Jadi kalau sekarang kan teman-teman sudah dengan segala kemajuan teknologi yang ada. Nah, kalau dulu itu kalian bisa bayangkan ya yang namanya jual beli saham itu kan masih pada saat sebelum ini menggunakan cara-cara yang lebih tradisional. Nah, ketika pada mulai tahun 95 mulai dikenalkan komputer dan segala macam itu teknologi. Nah, ada yang namanya JATS, Jakarta Automated Trading System, yang itu lebih membantu kegiatan pasar modal, di mana kegiatannya bisa dilaksanakan secara menggunakan teknologi secara otomatis, penyelesaiannya juga dan sebagainya. Juga ada PP nomor 45 tahun 95. Nah, juga perkembangan yang paling terakhir berkaitan dengan pengawasan bidang pasar modal adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa ini penting? Karena undang-undang ini mengatur mengenai kegiatan atau mengenai lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pengawasan dan pengaturan pasar modal. Kalau dulunya namanya Bapepam, nah setelah undang-undang tentang OJK ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah sekilas tentang sejarah pasar modal. Mungkin teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut atau perlu atau ada yang mau ditanggapi, bisa silahkan sampaikan di grup. Nah, ini perkembangannya ada pasar modal syariah. Kita juga akan sedikit membahas tentang pasar modal syariah. Apa sih yang membedakan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah? Kemudian, nah baru-baru ini ada istilah namanya equity crowdfunding. Equity crowdfunding ini berdasarkan peraturan OJK itu dikategorikan sebagai kegiatan dalam bidang pasar modal. Nah, tapi equity crowdfunding itu apa sih? Apakah dia sama dengan kegiatan pasar modal yang sesungguhnya? Ada sebuah PT yang go public, kemudian dia mencari saham dari banyak orang, sebagainya. Nah, itu akan kita diskusikan di sini. Itu mengenai perkembangannya. Nah, thank you. Sekian untuk materi tentang sejarah pasar modal. Apabila ada yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.